Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya ingin menanggapi Gracia Pelo yang katanya ingin membungkam Esa Raflesa dengan kebohongannya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Esa Raflesa penipu pembohong. Ini loh Fathul Qorib ngomong, seorang budak, andai kata dia punya suami boleh disetubui tuannya, karena dengan dia menjadi budak, status pernikahannya dengan suaminya menjadi batal. Atau dia perempuan yang ketangkap di medan perang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seorang budak yang punya suami tidak boleh disetubui sama tuannya, itu penipu pembohong. Mengenai ini saya akan keluarkan episode khusus untuk membantah semua kebohongan yang dibilang sama Esa Raflesa. Penipu pembohong. Buku-bukunya saya sudah punya, tapi nanti ya, nanti. Sengaja saya mengambil potongan video Gracia ini sangat singkat, mengingat bagian yang lainnya saya anggap tidak penting karena hanya pamer buku saja. Kalau pendapat saya sih, punya banyak koleksi buku yang berjejer itu bukan berarti tanda orang tersebut pintar, tetapi hanya tanda kalau dia punya buku. Sama halnya dengan gelar yang tersemat pada seseorang, bukan berarti orang tersebut pintar, tapi itu menandakan bahwa orang tersebut pernah sekolah. Untuk Gracia, terkait pernyataannya dalam video, Esa Raflesa mengatakan bahwa budak wanita yang sudah bersuami tidak boleh digauli oleh tuannya. Saya rasa Om Gracia mungkin lupa menunjukkan potongan video saya untuk ditampilkan sebagai bukti bahwa saya berkata demikian. Karena di dalam video-video saya yang menjawab channel-channel Kristen termasuk channel Gracia, saya merasa belum pernah mengangkat topik budak, apalagi berkata seperti itu. Atau mungkin saya tersilap, wallahu alam. Dan untuk sahabat-sahabat Uhuah dan teman-teman Kristen, silahkan membantu untuk menunjukkan pernyataan saya tersebut seperti yang dikatakan oleh Gracia. Khususnya untuk Gracia sendiri, jika ingin menyanggah jawaban saya terhadap topik Anda, tolong sertakan potongan video saya yang mengatakan hal tersebut. Jika Anda tidak mendapatkan, maka tuduhan penipu dan pembohong akan berbalik kepada Anda sendiri. Saya tunggu ya Om ya. Baiklah, mengenai budak, karena saya juga belum pernah mengangkatnya, maka saya akan bahas bagaimana kedudukan budak dalam Islam di zaman dulu yang kita ketahui bahwa perbudakan dalam Islam sudah tidak ada, dan Islamlah yang menghapus perbudakan dalam sejarah. Coba cari dalam Injil pernyataan Yesus dan Nabi sebelumnya yang menghapus perbudakan atau mengatur budak dengan lebih dimuliakan. Bahkan setelah adanya Kristen pun perbudakan masih merajalela. Itu fakta. Milkul Yamin atau juga Milk al Yamin hakikatnya adalah budak, baik laki-laki maupun perempuan. Disebut sebagai Milkul Yamin secara harfiah bermakna kepemilikan tangan kanan. Karena kepemilikan terhadap budak-budak itu kepemilikan yang kuat dan mereka berada di bawah kekuasaan tuannya secara penuh. Di masa berlakunya perbudakan, memiliki budak perempuan baik untuk mempekerjakannya ataupun untuk digauli oleh pemiliknya yang disebut dengan suriyah, dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 5-6 yang berbunyi, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki Syafiah dan Ju'awairiyah radhiyallahu an, kemudian beliau memerdekakan keduanya dan menikahi mereka. Rasulullah juga memiliki Maria Kiptia yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir Muqawqis. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir 3 halaman 449.
Maksud surat tersebut adalah orang-orang beriman yang menjaga kemaluannya atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau dengan kata lain mereka menjaga kemaluan dengan tidak berzina atau liwat. Liwat ini berhubungan dengan sesama jenis ya, kecuali istri-istri atau budak yang mereka miliki. Lah, kok ada budak? Budak yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah budak-budak yang didapatkan dari peperangan melawan orang-orang kafir. Karena di zaman dahulu orang-orang kafir pun mengambil budak dalam peperangan, maka Islam pun mengikuti cara tersebut dengan tujuan agar nanti tawanan tersebut bisa ditukar atau dibarter. Nah, terus kedudukan budak yang digauli bagaimana? Milkul yamin atau budak ini lebih kuat dari pernikahan. Kenapa? Karena tuan budak tidak perlu akad nikah agar bisa menggauli budaknya. Bahkan kalau sekiranya ia melakukan akad nikah terhadap budak wanitanya, maka akad itu tidak sah dan budaknya itu tetap bukanlah istri baginya. Hal ini dikarenakan milkul yamin lebih kuat daripada pernikahan. Dalam milkul yamin, tuan memiliki diri budaknya serta manfaatnya. Sedangkan dalam pernikahan, suami tidak memiliki diri istri, namun ia hanya memiliki sebagian manfaat darinya. Ini ada di Tuhfah Al-Habib 4 halaman 181, atau bahasa sederhananya begini. Pemilik budak memiliki otoritas penuh atau hak penuh terhadap budak tersebut, sedangkan istri memiliki hak-hak yang di luar hak-hak suami. Syarat bolehnya menggauli budak wanita adalah kepemilikan penuh atas budak itu. Barang siapa menggauli budak orang lain, baik ia memperoleh izin dari pemilik budak atau tidak, maka perbuatan itu termasuk zina, karena budak wanita hanya boleh digauli oleh pemiliknya. Demikian pula diharamkan untuk menggauli budak wanita jika pemilik budak lebih dari satu orang, karena kepemilikannya terhadap budak tidak sempurna. Nah, ini ada di Al-Bayan fi Madzhab Asy-Syafi'i 12 halaman 364. Jika majikan laki-laki diperbolehkan menggauli budak perempuannya, maka hal ini tidak berlaku kepada majikan perempuan, di mana ia tidak boleh melakukan hubungan badan dengan budaknya laki-laki. Karena ayat-ayat yang membolehkan untuk mempergauli budak berlaku kepada laki-laki saja terhadap budak-budak perempuan mereka. Ini ada di Tafsir Al-Qurtubi 12 halaman 105. Nah, bagaimana kalau budak wanita tersebut adalah kafir? Apakah boleh digauli? Sebagaimana seorang muslim dilarang menikahi wanita musyrik selain ahlul kitab, majikan dilarang untuk menggauli budak wanitanya yang musyrik selain dari kalangan ahlul kitab. Jumhur berpendapat demikian dengan berdalil dengan firman Allah SWT yang artinya, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 221 dan kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab 16 halaman 234. Setelah tuan menggauli budak wanitanya, maka diharamkan atas tuannya, ibu, dan anak-anak perempuan budak itu selamanya. Demikian juga budak itu haram bagi anak-anaknya serta ayah sang tuan. Demikian pula haram bagi tuan, saudari-saudari budak yang digaulinya, bibinya, anak perempuan saudarinya, juga anak perempuan saudaranya, sebagaimana dalam pernikahan. Ini ada di Syarh Al-Minhaj dan Hashishah Al-Qalyubi 3 halaman 243. Bagi tuan, ia diwajibkan menafkahi budak-budak wanitanya, baik berkenaan dengan makanan maupun berpakaian, lebih-lebih budak wanita yang dipilih untuk digauli tuannya. Disunahkan agar tuannya memberikan pakaian lebih bagus daripada budak-budak lainnya. Ini ada di Al-Bayan fi Mazhab Asy-Syafi'i 11 halaman 270. Bahkan bagi mazhab Al-Hanafi, budak perempuan yang dipilih oleh tuannya untuk digauli yang disebut sebagai surriyah ditempatkan di rumah khusus baginya. Ini ada di Fath Al-Qadir 4 halaman 440 sampai dengan 441. Nah, bagaimana dengan Ummu Walad?
Ummu walad adalah budak wanita yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak darinya, baik laki-laki atau perempuan. Ummu walad inilah sebagai pintu kebebasan. Kenapa? Jika seorang budak wanita digauli oleh tuannya dan ia melahirkan anak tuannya, maka budak itu disebut sebagai ummu walad, di mana anak-anak yang lahir dari hubungannya dengan tuannya adalah anak-anak yang merdeka. Sedangkan jika ia memiliki anak dari selain tuannya, maka status anaknya mengikuti status ibunya, yakni memperoleh kemerdekaan setelah tuannya wafat. Nah, ini ada di Al-Bayan fi Mazhab Asy-Syafi'i 8 halaman 524. Jadi statusnya bukan budak lagi ya. Nah, terus apakah sekarang boleh menggauli budak wanita? Bolehnya menggauli budak wanita bagi tuannya berlaku ketika praktek perbudakan berlaku di masa-masa terdahulu. Adapun saat ini, hukum bolehnya menggauli perbudakan tidak berlaku. Saya ulang, tidak berlaku. Karena tidak adanya objek hukum. Dikarenakan dihapusnya perbudakan dan Islam sendiri mendorong penghapusan perbudakan, baik melalui perintah motivasi untuk membebaskan budak maupun melalui kafarat. Dan untuk saat ini, siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, maka hal itu termasuk zina. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah derajat para budak laki-laki dan wanita diangkat dan dimerdekakan. Contoh, kita bisa lihat fakta sejarah, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq, salah satu Khulafaur Rasyidin yang di masanya sangat banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya yang notabene kaum kafir Quraisy. Salah satu budak yang dibeli dan dimerdekakan adalah Bilal. Sekarang mari kita counter balik mereka. Bilangan 31 ayat 17-18 yang berbunyi, "Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu." Saya ulang, kamu biarkan hidup bagimu. Pada ayat ini, Kristen juga membenarkan tindakan menggauli budak rampasan perang, karena pada ayat di atas hanya wanita perawan saja yang boleh diambil. Pertanyaannya, lalu untuk apa perempuan-perempuan perawan tersebut dibiarkan hidup dan diambil sebagai rampasan perang jika bukan untuk digauli? Mungkin Kristiani akan beranggapan bahwa perempuan tersebut hanya akan dijadikan budak saja tanpa digauli oleh tuannya. Maka jika memang demikian, tentunya yang sudah menikah juga harus dibiarkan hidup kalau hanya untuk dijadikan budak. Ini adalah logika sederhana yang mudah untuk dimengerti. Nah, selanjutnya Lukas 12 ayat 47 yang berbunyi, "Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan." Kita bisa lihat dalam konteks ayat tadi, budak yang tidak melakukan kehendak tuannya akan menerima pukulan. Apa saja kehendak tuannya? Kemudian selanjutnya di Titus 2 ayat 9 yang berbunyi, "Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah." Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang budak tidak boleh melawan terhadap tuannya dan dianjurkan untuk mematuhi segala hal yang diinginkan tuannya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa menggauli budak dalam kekristenan juga dibolehkan, karena seorang budak tidak boleh membantah apapun yang tuannya inginkan, termasuk juga saat tuannya ingin menggauli budak tersebut. Jadi, kalau Kristiani masih tidak mau mengakui hal ini, maka dengan demikian mereka sama saja hendak menuntut oknum yang membuat aturan tersebut. Karena segala hal itu bisa berarti apa saja, termasuk pemukulan dan pembunuhan terhadap budak. Ayat selanjutnya 2 Samuel 5 ayat 13 yang berbunyi, "Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron
Dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, pengertian dari gundik di sini adalah budak yang diperistri oleh tuannya secara tidak sah, yang selama ini lebih kita kenali dengan istilah selir. Dan Nabi Daud dalam ayat di atas dikatakan telah mengambil beberapa gundik. Selanjutnya 1 Tawarik 3 ayat 9 yang berbunyi, semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Nah, pada ayat ini semakin menegaskan bahwa gundik di sini memang untuk digauli oleh tuannya, dan Daud juga memiliki anak-anak dari gundik-gundiknya. Lalu apakah Tuhan mengecam perbuatan Daud sebagai perbuatan tercela? Tidak. Bahkan Tuhan memberikan penghargaan dengan julukan nabi yang taat kepada Tuhan dan berkenan di hatinya. Ini ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ya. Lanjut lagi 1 Tawarik 1 ayat 32 yang berbunyi, keturunan Kentura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Su'ah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Pada ayat ini Nabi Abraham juga dikisahkan memiliki gundik dan mempunyai keturunan dari gundiknya tersebut. Lalu apakah Tuhan mengecam perbuatan Abraham sebagai kejijikan? Tidak. Justru Tuhan menjanjikan keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Ini ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Berikutnya 1 Raja-Raja 11 ayat 3 yang berbunyi, ia atau Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Pada ayat ini, Nabi Salomo bahkan tidak tanggung-tanggung dalam mengambil gundik. Di sini ia sampai memiliki 300 gundik. Apakah Tuhan mengecam perbuatan Salomo? Tidak. Justru Tuhan menyayangi Salomo sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan sejak bayi menjadi hambanya yang akan mendirikan bait Allah. Ini ada di 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai dengan 10. Maka dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari semua data di atas, Tuhannya umat Kristen tidak pernah mengecam tindakan menggauli budak perempuan. Dan para nabi di dalam Alkitab juga melakukan hal tersebut, yakni menggauli budak-budaknya. Jika dalam hukum Islam masih diatur mengenai syarat-syarat untuk menggauli budak, semisal tidak boleh menggauli budak yang sedang hamil, haid, masih mempunyai suami yang bersama dengan budak tersebut, dan lain-lain. Lalu bagaimana tata cara dan syarat seseorang untuk bisa menggauli budak menurut Alkitab? Alkitab tidak memberikan aturan khusus untuk menggauli seorang budak. Itu artinya Tuhan tidak memberikan batasan seseorang untuk menggauli budak-budaknya, entah budak itu tersebut sedang haid, hamil, dan lain-lain. Dalam terminologi bahasa dalam KBBI, kata budak juga kita dapati bisa diartikan anak-anak, hamba, jongos, orang yang digaji. Sebetulnya jika kita telaah dengan seksama dalam kehidupan beragama dan merujuk pada KBBI tersebut, bukankah kita semua ini adalah budak? Kristen menjadi budak Yesus, Islam menjadi budak Allah, dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita menempatkan bagaimana adab kata budak ini. Apakah kata budak lebih hina daripada gundik yang bermakna selir, istri simpanan, perempuan piaraan, dan lain-lain? Ambil saja kedua kata tersebut definisi yang paling baik, yaitu budak berarti hamba dan gundik berarti selir. Manakah yang layak disematkan kepada nabi yang dipilih Allah untuk mendampinginya? Nah, nasihat kali ini, jika kau tidak mampu meninggalkan kebodohanmu, kau harus pergi ke kantor kelurahan dulu, bikin surat keterangan tidak mampu. Nah, saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.